warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Sugesti. Saya dari Prodi Sistem Informasi yang akan mempraktikkan salah satu mata kuliah yang berpraktik. Di titik kelas atau main atau sebuah kelas utama yang memiliki berbagai metode untuk menentukan daftar menu makanan, minuman. Nah, itu kalau yang kelas main itu tempatnya untuk kelas utama yang jadi punya
ada saya sudah membuatkan menu makanannya, minuman, bagaimana cara menerima dan mengurapi pesan, juga menghitung total biaya pemesanan, dan mencetak stok pembayaran untuk tampilkan ke layar. Kemudian ada juga array. Array ini ada di bagian menu makanan sama menu minuman. Kayak apa namanya itu, kayak menyimpan beberapa data dalam satu bar. Nah, ini juga disebutnya data, yaitu datanya itu berdasarkan makanan dan minuman. Nah, kalau di array makanan ada ayam bakar, mie ayam, sate ayam, nasi goreng. Nah, kalau minuman ada teh tarik sampai ke air mineral. Nah, selanjutnya ada juga struktur keputusan. Keputusan ada di bagian ini, with class, juga ada it, ada LCI. Kalau class, kenapa ini disebut keputusan? Karena namanya itu karena struktur itu membentuk keputusan. Misalkan ini disuruh ini kita mau beli apa, misalkan ayam bakar, ayam, dan di bagian sini juga ada disuruh masukkan pesanan maksimal 4 menu ini, dan untuk membuat struktur untuk membuat keputusan harus digunakan with class sama it, Nah, kemudian ada juga kalau it ini kan misalkan kayak diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Jika total lebih dari 100, maka akan ada diskon. Dan jika total lebih dari 50.000, maka akan ada promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Berarti kalau yang bagian lebih dari 50.000, apabila beli minuman, kayaknya bahkan ada penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Berarti kalau misalkan tidak melebihi 50.000, maka tidak akan ada promo. Begitupun ketika struktur if yang bagian ini tidak memiliki tidak lebih dari 100.000, maka tidak akan dapat diskon 100.000. Dan kemudian ada juga faktor logika bisnis, kayak double total. Nah, double total sampai diskon. Fungsinya itu menghitung total, kalau fungsinya untuk menghitung seluruh harga pesanan. Kalau pajak itu adalah menambahkan 10% sama kalau double service, yaitu menambahkan 20.000, atau juga yang dinamakan
tambahan servis, dan kalau yang terakhir yaitu double akhir, yaitu mengurangi total dan diskon jika memenuhi syarat. Berarti kalau misalkan tidak memenuhi syarat, maka tidak yang dihitung cuma keseluruhan total tanpa adanya diskon. Kemudian ada juga untuk pembayaran. Fungsi system of payment adalah menyalin adalah kalau nggak salah itu menampilkan akhir misalkan nasi kita coba ayam bakar satu, jus dua. Ini misalkan apa yang terjadi kok misalkan kita masukkan daftar menu yang kita ada di menu makanan dan menu minuman, maka misalkan contoh, nah lalu untuk menu minuman saya coba menu susu misalkan susu 5 jadi nah kenapa dong sama susu ini nggak ada harganya, karena di menu tidak ada di programnya tidak menemukan adanya menu lontong dan susu baik di menu makanan atau menu minuman. Total 40, diskon 40, pajak 4.000, biaya 64. Kita coba lihat di kalkulator kayak tadi berapa tadi? 40.000 ya, 40.000 diskonnya biaya layanan 20 tambah lagi 4.000 biaya setelah pajak, semuanya 64. Nah benar, total setelah diskon, total kurang diskon pajak, total diskon karena harga diskon yang pada bagian ini tidak memenuhi 100.000. Jadi kalau nggak memenuhi 100.000, maka diskon tersebut tidak akan muncul. Tapi apabila kalau pesanan lebih dari jumlah pesanan melebihi 100.000, maka akan diskon tersebut akan muncul. Kita coba juga contoh apakah bisa. 18.300 kita kurangkan, hasilnya apakah sama, yaitu 147.000. Nah 4.700.
Lalu kemudian ini kan diskonkan di apa namanya kita pajaknya yaitu 10%. Jadi kalau pajak 10% yaitu 16.470 dan apa namanya 16.470 perak. Oke, lalu kemudian kita tambahkan layanan servis yang tetapnya yaitu 20.000, jadi 1.170 perak. Ini kita lihat saja di bagian ini, kita lihat apa benar. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik kata maupun ucapan, apabila ada kesalahan baik sengaja dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.